Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Yudiantoro, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Hari ini saya akan sedikit sharing-sharing tentang pengalaman saya ketika saya masih mahasiswa. Jadi pengalaman ketika saya bekerja di saat saya harus kuliah. Jadi memang saat ini apapun kondisi Anda, bagaimanapun latar belakang keluarga Anda, tetap sekolah, kuliah adalah menjadi sesuatu yang harus Anda lakukan. Meskipun background keluarga Anda saat ini memang ya tidak mendukung, tapi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Ketika Anda punya niat, ketika Anda punya angan-angan yang luar biasa, Tuhan itu akan selalu memberi jalan bagi Anda. Ketika Anda mau berusaha, ya tidak ada yang tidak mungkin Anda bisa menyelesaikan studi Anda. Mungkin saya sedikit berbagi, sharing. Saya pernah bercerita bahwa saya menempuh S1 sampai S3 saya dengan saya juga bekerja. Maksudnya saya juga kuliah, saya harus belajar, di satu sisi saya harus bekerja. Saat saya menyelesaikan S1 saya di Administrasi Negara Universitas Brawijaya, saya mungkin bekerja saya adalah part time gitu. Ketika ada kawan ngajak menjadi waiter di warung kopi, oke, gabung. Ketika ada yang ngajak dagang, kita dagang. Nah, saya sistemnya part time pada saat itu. Ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 saya di Administrasi Negara, jurusan Administrasi Negara Universitas Brawijaya. Kemudian saya mengambil lagi studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Di situ saya juga bekerja. Selama 3,5 tahun di saat saya harus belajar, sore sampai malam saya belajar, pagi sampai sore saya bekerja, karena pada waktu saya sudah memperoleh S1, jadi saya bisa menggunakan S1 saya untuk melamar pekerjaan. Jadi ketika saya belajar pendidikan bahasa Inggris, saya bekerja di WUM Finance, Federal International Finance, dan pada periode akhirnya saya bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Saya ngambil S2 pun juga saya selesaikan sambil bekerja. Senin sampai Jumat saya bekerja, Sabtu dan Minggu saya kuliah. Kemudian ketika saya ngambil S3 pun saya juga bekerja, Senin sampai Kamis saya bekerja, Jumat, Sabtu saya kuliah. Itulah yang saya lakukan dan alhamdulillah saya telah menyelesaikan seluruh jenjang pendidikan hingga saat ini dan semuanya saya lakukan sambil bekerja. Dan saya ingin memberikan motivasi kepada Anda, kepada seluruh mahasiswa bahwa keterbatasan Anda, kemampuan finansial Anda yang tidak mendukung, jangan pernah menjadi alasan Anda untuk tidak melanjutkan studi. Menuntut ilmu adalah sesuatu yang wajib Anda lakukan. Dengan upaya, dengan usaha, itu akan menjadi sebuah alasan bahwa Anda pasti akan menyelesaikan studi Anda. Ketika Anda niat, ada kemauan, Tuhan itu pasti memberikan jalan. Salah satunya ketika Anda menjadi mahasiswa, tidak masalah Anda bekerja, apapun pekerjaannya. Apa sih pekerjaan yang bisa kita lakukan saat ini? Saat ini Anda didukung dengan teknologi yang luar biasa. Anda bisa bekerja dengan menggunakan teknologi. Ada yang namanya dropshipper. Anda menjadi dropshipper, penjual, menjadi maklar secara online bisa. Anda menjadi spammer juga bisa. Spammer itu juga saya sebut maklar e-book dan film secara online. Anda bisa menjadi YouTuber kalau Anda punya kapasitas di situ juga bisa. Mungkin kalau kita ngomong yang namanya pekerjaan konvensional aja, Anda datang aja ke dealer mobil, dealer motor bekas, Anda tawarkan jasa Anda untuk menjadi makelar ataupun menjadi reseller bahasa saat ini, bahasa gaulnya reseller, pasti mereka akan menerima. Jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk Anda capai. Mungkin Anda berpikir, wah saya berat, saya harus bekerja, saya harus kuliah. Ingat bahwa ketika Anda lunak terhadap diri Anda saat ini, maka 10 tahun yang akan datang kehidupan akan keras pada Anda. Tetapi ingatlah bahwa ketika saat ini Anda keras pada diri Anda, 10 tahun yang akan datang kehidupan itu akan menjadi lunak pada Anda. Bagaimana Anda memposisikan diri Anda, kerja keras, belajar dengan keras, ya insya Allah kesuksesan itu pasti akan Anda dapatkan. Tuhan itu tidak akan mengubah nasib kaumnya tanpa ada usaha dari kaumnya. Makanya Anda harus berpikir bahwa apapun yang Anda cita-citakan, meskipun ada keterbatasan, jangan pernah menyerah. Anda harus tetap mengejarnya, toh di luar masih banyak pekerjaan. Orang Jawa bilang, ono awan, ono pangan gitu. Jadi ketika Anda mau berusaha, siang itu digunakan untuk mencari pekerjaan. Mungkin Anda kuliah setengah hari, Anda bisa menggunakan setengah hari sisanya untuk bekerja. Ada mahasiswa saya beberapa yang menjadi drivernya Grab. Itu juga pekerjaan, itu juga halal. Dan itu bisa memberikan kontribusi finansial pada diri Anda.
Ada lagi sebagian yang menjadi salah satu marketingnya dealer sepeda motor. Ada juga yang jualan online, ada juga yang ke kampus membawa kue. Yang penting ketika Anda tidak pernah menggerutu dengan kondisi Anda, ya apapun pekerjaan akan Anda ambil. Bukan berarti di sini saya menyuruh Anda bekerja ketika kuliah, tidak. Jadi fokus utama tetap belajar, fokus utama tetap menyelesaikan studi. Tetapi ketika Anda mau bekerja sambil kuliah, sambil belajar, itu adalah added value tersendiri yang bisa Anda dapatkan. Ingat bahwa setiap orang memiliki cerita masing-masing. Saya dengan pengalaman saya kurang lebih 10 tahun saya harus menyelesaikan studi saya sambil bekerja, ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya. Yang penting kita punya niat, punya kemauan untuk menyelesaikan, Tuhan itu pasti memberikan jalan. Ingat bahwa ketika Anda belajar, ketika Anda menuntut ilmu, itu adalah ya bagian dari ibadah. Ingat bahwa ketika Anda mendedikasikan diri Anda untuk belajar, celah-celah cara itu akan muncul sendiri. Entah itu rezeki dari mana, yang namanya rezeki tidak ada yang tahu. Tuhan itu memberikan rezeki pada kaumnya melalui jalan yang tidak pernah kita duga. Gitu. Makanya ketika Anda mau berusaha, Anda tidak hanya lumah tangan gitu, orang Jawa bilang, ya Anda pasti mendapatkan jalan. Makanya jangan pernah takut untuk belajar, untuk melanjutkan studi Anda ke jenjang yang lebih tinggi hanya karena keterbatasan finansial. Banyak orang-orang sukses di Indonesia, di dunia ini yang mereka belajar sambil bekerja. Saya banyak sekali beberapa dosen di IAIN juga, mungkin kawan-kawan saya di perusahaan yang lama juga bilang bahwa dulu mereka belajar sambil tinggal di masjid, numpang sebagai marbot, dan itu mereka lakukan. Kenapa? Karena mereka punya kemauan yang luar biasa. Kemauan untuk sukses, kemauan untuk bisa nanti ilmu yang mereka dapatkan bisa bermanfaat, bisa dibagikan kepada orang lain. Jadi apapun kondisi Anda, tetap lanjutkan studi Anda belajar sambil bekerja. Jadi Tuhan aku insya Allah banyak sekali peluang. Gitu. Jadi Anda kalau mau kerja yang konvensional, Anda masuklah di dealer mobil bekas, dealer motor bekas, dealer mobil baru. Anda ke sana tawarkan jasa Anda untuk membantu mereka menjualkan. Benar Anda menjadi marketing gitu, Anda jadi marketing. Ketika Anda bisa menjualkan, pasti dapat fee, pasti dapat komisi. Nah itu adalah pekerjaan yang halal. Anda jualan, Anda berdagang. Atau mungkin Anda punya teknologi, memiliki kecerdasan yang luar biasa terhadap IT, Anda jadilah yang namanya desainer grafik, Anda bikin web developer. Nah, itu juga menjadi sebuah pekerjaan yang mungkin bisa Anda ambil di sela-sela waktu kuliah Anda. Atau mungkin Anda bekerja di warung, di toko ya, tetapi ketika Anda bekerja di tempat itu ya mungkin Anda akan kesulitan mengatur jadwal Anda dengan kuliah, dengan menjaga warung ataupun menjaga warung kopi, ya mungkin Anda akan kesulitan mengatur jadwal. Tetapi kalau Anda lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya Anda bisa melakukannya di sela-sela aktivitas kuliah, itu mungkin akan lebih baik dan akan ya selain Anda bisa menyelesaikan studi Anda bisa mendapatkan finansial. Saya banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang saat ini sukses, mereka menjadi raja di raja dalam hal bisnis ataupun dalam hal perusahaan, ya mereka, saya membaca biografi mereka mengawal hidup mereka ya dengan kehidupan yang pas-pasan. Jadi ingat bahwa ketika Anda bekerja sambil kuliah, Anda itu sebenarnya memiliki yang namanya competitive advantage. Saya pernah membaca sebuah buku bahwa orang dengan competitive advantage itu lebih akan bisa survive daripada orang yang hanya memiliki comparative advantage. Apa itu comparative advantage? Ya keunggulan komparasi. Keunggulan komparasi contoh seperti ini, ketika Anda terlahir di keluarga kaya, ketika Anda tampan, ketika Anda memiliki tanah yang luas orang tua Anda, itu adalah keunggulan komparatif. Siapa yang tidak mau terlahir di lingkungannya sultan gitu? Semua orang pasti ingin menjadi anak sultan. Tapi Tuhan tidak pernah berkata demikian, tidak semua orang lahir di tengah-tengah keluarga sultan. Tuhan telah mengatur semua rezeki, semua di mana Anda lahir, dan kita tidak bisa memilih. Ketika kita berada di keluarga yang pas-pasan, keterbatasan jangan pernah membebani Anda. Ketika Anda memiliki keunggulan kompetitif, Anda memiliki semangat juang yang luar biasa, itu adalah modal Anda untuk sukses di masa yang akan datang. Ingat bahwa sukses itu butuh proses, dan proses itu tidak pernah mengkhianati hasil. Ingat ketika Anda mau berproses, maka Anda akan sukses. Tapi kalau Anda hanya protes, ya yang Anda dapatkan hanya kegagalan dan hanya berakhir dengan stres. Itu dari saya untuk hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya milenial. Jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah
pasrah dengan kondisi yang Anda dapatkan. Apapun kondisinya, tetap belajar, tetap lanjutkan studi Anda sampai jenjang yang tertinggi kalau bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.